Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra ya. Hadir kembali kami membersamai Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Siaran kami Insan Mesra boleh mengikuti atau mendengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang ini kita juga live di Facebook Radio Mesra untuk acara Dialog Agama Islam. Setiap hari Jumat itu kami hadir membersamai Insan Mesra di acara Dai Dialog Agama Islam bersama komunitas pendakwah keren dan selalu setia menemani kita Ustaz Muhammad Rosidin Asundawi BAMA. Menemani kita sampai pukul 12 nanti, pukul 11 siang hari nanti ya. Dan kita berharap mudah-mudahan Insan Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk edisi hari Jumat tanggal 8 September bertepatan dengan 22 Safar 1445 Hijriah. Baik Insan Mesra, kita sekarang pukul 10:22 kita efisienkan waktu kita dengan mencoba menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal Islam, insyaallah baik-baik saja. Insyaallah. Harapannya sama dengan untuk pendengar semuanya Ustaz ya. Semua dalam kondisi prima, sehat walafiat. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, disampaikan bahwa untuk hari ini materinya kita yaitu macam-macam najis dan cara mensucikannya. Iya. Baik, Ustadz silahkan dengan materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita kemudian, dan Allah juga semoga menyampaikan kita ke Mekah Madinah untuk haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita pada edisi Jumat kali ini tanggal 8 September 2023, kita kalau sesuai urutan babnya itu memasuki bab tentang najis. Macam-macam seputar najis. dari macam-macam najis kita akan bahas. Dan sebelumnya kita sama-sama bersyahadat, kemudian bersalawat dan istighfar. Kita sama-sama nasyhadu alla ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasalnya an-najasatu thalathatun. Najis itu kalau secara globalnya ada 3 pembagiannya. Najis yaitu mughalladhatun, najis yang berat. Mughalladhah namanya najis mughalladhah, najis yang berat. Wa mukhaffafatun, dan najis yang ringan. Najis yang ringan. Mukhaffafah itu najis ringan. Wa mutawassitatun, dan najis yang pertengahan. Mutawassithah bahasa Arab, pertengahan. Ada najis berat, najis ringan, najis pertengahan. Gitu. Apa saja di antaranya? Ini yang secara global dulu ya. Nanti perinciannya nanti selanjutnya. Itu al-mughalladatu, adapun najis mughalladah. Najasatul kalbi wal khinziri, yaitu najis anjing dan babi. Anjing dan babi wa far'i ahadihima, ataupun dari keturunan dia, ataupun dari kawin silangnya, ataupun apa yang keluar dari dia, itu najis semua. Najis mughalladah namanya. Najis anjing ataupun babi, ataupun anjing mungkin kawin dengan kambing, keluar kambing, walaupun keluarnya kambing tapi karena hasil perkawinan silang daripada anjing ataupun babi, maka najis juga walaupun yang keluarnya itu berbentuk kambing, walaupun berbentuk kambing ataupun berbentuk manusia, terserah
Tapi karena dia salah satu daripada keturunan anjing ataupun babi, itu pun terhukumi najis mughalladhah. Ataupun benda-benda yang disentuh oleh anjing ataupun babi, maka termasuk terhukumi najis mughalladhah. Nanti pensuciannya nanti di depan. Itu najis mughalladhah. Kemudian wa mukhaffafatun dan wal mukhaffafatu, dan adapun najis mukhaffafah, najis yang ini apa namanya? Ringan, najis yang ringan. Baulus sobi alladzi lam yub'am ghairal labani wa lam yablugh al-haulaini, yaitu najis anak kecil bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ini susu, air susu ibu. Maka itu najisnya mukhaffafah, ringan. Bahkan cara menghilangkannya pun ringan. Maka ini najis apa namanya? Air kencing laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ibunya, ini dinamai najis mukhaffafah, najisnya ringan. Cara menghilangkannya pun tidak perlu tidak perlu dialiri dengan air, cukup dipercikan saja. Nah, nanti di depan ada. Kemudian yang ketiga, wal mutawassitatu, najis mutawassitoh, najis yang pertengahan. Sairun najasat, yaitu sisa najis itu. Berarti najis itu najis yang tadi kalau laki-laki yang belum pernah makan, bayi laki-laki belum makan apapun kecuali ASI ibu. Tapi kalau sudah makan dan air kencing perempuan, bayi perempuan, itu semua najis, itu najis yang pertengahan. Nah, hukumnya gitu. Tadi Pak Ustadz, kalau misalkan bayi perempuan belum makan, cuman menyusui saja. Bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan, Ustadz? Bayi perempuan terhukumi sama seperti najis yang lain. Najis yang lain, najis pertengahan. Kalau perempuan, nanti ada dibahas alasannya itu diantaranya, sama hadisnya juga di depan nanti. Itu kalau bayi perempuan, walaupun belum makan apapun, cuma ASI ibu saja, bayi perempuan tetap harus dialirkan. Salah satu alasannya dalam hukum itu termasuk kalau perempuan walaupun masih bayi, air kencingnya itu lebih menyengat daripada bayi laki-laki. Itu salah satunya. Tapi nanti hadisnya pun ada di depan. Begitu. Kemudian kalau cara menghilangkannya, al-mughalladatu tathuru bisam'i ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahuna biturabin. Yaitu cara menghilangkan najis mughalladhah, najis yang berat, itu anjing, babi atau salah satu keturunannya, ataupun hewan lain dikawini babi atau anjing, keluar walaupun keluarnya bukan berbentuk babi, bukan berbentuk anjing, ataupun keluarnya seperti manusia, pokoknya itu najis. Najis mughalladhah. Cara menghilangkannya, ataupun ada benda kita mungkin di luar, kemudian dijilati anjing ataupun babi, maka itu terhukumi benda tersebut sudah terkena najis mughalladhah. Cara menghilangkannya tadi dijelaskan bahwasanya harus dicuci dengan 7 kali cucian, salah satunya dicampur dengan debu atau tanah, maka sudah terhukumi suci. Seperti itu. Umpama ini ada botol nih, kami taruh di luar ternyata dijilati anjing. Dijilati, maka kita lihat, oh yang si dijilati, berarti nanti siram pakai air 7 kali, 1, 2, 3, pokoknya di yang keberapanya terserah, dikasih campuri debu atau tanah, sudah terserah mau yang pertamanya, mau keduanya, mau ketiganya, mau keberapanya, yang penting salah satu dari 7 cucian tersebut dicampuri dengan debu atau tanah, sah, sudah suci lagi, silahkan. Nah, ada pertanyaan begini, Ustaz. Itu kan kalau babi sih nggak ada di perkampungan ya, maksudnya babi itu memang ada tempat-tempat khusus, sementara anjing sendiri biasa berkeliaran di sekitar kita. Nah, kalau anjing itu sendiri, Ustaz, misal yang najis itu cuman bagian mulutnya atau kulit yang lain termasuk najis kah? Ya, boleh. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi, kalau kita mau menyentuh anjing ataupun babi, boleh disentuh kalau sama-sama kering. Tapi kalau salah satunya basah atau kedua-duanya basah, kita sama anjing atau babinya basah, ataupun kitanya yang basah, anjing yang kering, babi yang kering, ataupun babi yang basah, anjing yang basah, kita yang kering, itu ketika memegang terhukumi najis. Tapi kalau kita kering sama kering, kita pegang nih anjing atau babi, dia kering pegang, maka tidak mengapa, tidak terhukumi najis mughalladhah. Tapi kalau kita megangnya area yang basah dia, kita pegang entah depannya entah apanya, kita kering kok dia pegang, kita pegang yang basah dia punya, dia basah memegang, maka
terhukumi najis kita. So, harus dicuci dengan 7 kali cucian. Meskipun area-area yang lain Ustaz ya, misalkan punggung iya, basah, terus area yang kita sentuh. lainnya ternyata basah kita pegang, terhukumi najis. Gitu. Iya. Ataupun mungkin jejak kaki anjing. Kalau kering sama kering boleh. Umpama jejaknya ini kering, jejaknya kan di debu, kering. Kita nginjak kering enggak apa-apa. Tapi kalau salah satunya basah, apalagi basah sama basah, berarti terkena terhukumi najis. Najis. Ustaz, betapa kerepotannya itu. Ya udah yang kelihatannya ketika kita di bawah jalan, kalau kita terinjak, berarti tapi kalau enggak ya udah. Keyakinan kita nginjak enggak, kalau enggak. Jadi hukum itu melihat zahir saja. Seperti itu. Ada yang tanyakan lagi Umi? Kalau tidak ada lanjut sambil menunggu pertanyaan di kolom komentar. Iya. Yang selanjutnya yang kedua, wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah, najis yang ringan. Tathuru biroshil ma'i 'alaiha ma'a ghalabati wa izalati ainiha. Yaitu kalau najis mukhaffafah, najis yang ringan, seperti air kencingnya bayi. Air kencingnya bayi, laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ibu, cukup biroshil ma'i, cukup dipercikan nih. Percikan tangan air. kita ke air atau ke keran ataupun dicelupin. Terus percikan di area mana yang saya kena di sini, percikan dah. Kalau bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ibu dan belum umur 2 tahun. Itu termasuk najis ringan. Ringan, Ustaz. najis ringan. Gitu. Ada yang lain Ustaz? Itu saja. Itu saja ya. Adapun dalil nanti di depan pembahasan perincian najis-najisnya nanti kami bahas. Ini secara globalnya dulu. Dalilnya juga, hadisnya juga di depan nanti. Ini secara global dulu. Kemudian yang 3, wal mutawassitatu, dan najis yang pertengahan, tidak ringan, tidak berat, berarti pertengahan. Yaitu tunqasimu ila qismaini. Itu terbagi 2, ada ainiyah, ada hukmiyah. Nah, itu pembahasan nanti. Ainiyah itu yang kelihatan, hukmiyah itu yang tidak kelihatan. Kalau ainiyah itu bentuknya ada, nah itu najis ainiyah, berarti secara kasat mata, secara zahir kelihatan. Tapi kalau secara hukmiyah itu, kemarin kencing di sini si empus, si kecil, si kucing, tapi sudah kering, berarti apa? Nah itu najis hukmiyah namanya. Tidak ada bentuknya, tapi bekasnya di situ. Maksudnya bentuknya tidak ada, tapi bekas di situ, maka di situ nanti tinggal disiram misalnya. Kalau misalnya bau Ustaz. Kalau bau, kan ada bau ya. Maka umpama ada ainiyah itu berbentuk, maka dihilangkan dulu bentuknya. Apanya, baru setelah itu disiram, agak digosok-gosok supaya hilang. Udah. Tapi kalau ternyata masih bau, biasanya pakai untuk menetralkan. Kalau zaman dulu pakai itu tanah, debu. Kalau sudah berusaha dihilangkan pakai tanah, pakai yang lain masih tetap bau, udah dimaafkan. Itu dimaafkan karena kita sudah mengusahakan. Sama seperti darah kan najis. Mungkin bagi perempuan nih yang biasa terjadi, mungkin tabe, maaf karena ini hukum harus jelaskan, itu kalau pas halangan bulan, ketika sudah dapat bulannya, ternyata darahnya nempel juga ke kainnya, bajunya, sudah dihilangkan, berusaha pakai backline, pakai apa, tidak bisa, udah dimaafkan. Yang penting sudah betul-betul disiram juga, udah berusaha, nah itu dimaafkan. Tapi kalau nggak berusaha, nah ini nggak boleh, harus yang pasti kita usaha dulu ya. Seperti itu. Ada di kolom komentar yang bertanya, kalau tidak ada lanjut. Saya ke ini dulu Ustaz, mumpung saya lihat ini ada yang titip pertanyaan sama saya. Lewat WA? Iya, iya, saya ini Pak Ustaz. Boleh. Saya Ibu Ani mau bertanya, apakah air liur manusia termasuk najis? Ya, jadi kami langsung ini kan bacakan. Jadi air liur, dahak tidak najis, Ibu ya, yaitu air yang mukhos air fala yusama najasatan syar'an kalbusoki wal mukhati, yaitu dahak, apa namanya Indonesianya, apa ludah, tadi ya? Ludah, liur tidak najis. Tidak begitu. najis kan. Kecuali itu apa iler, apa ya Indonesianya itu, iler tuh ya, iler ya, bebek. Iya, bebek kelok. Bebeknya itu kalau pas memang dari perut, kalau dari mulut enggak. Kalau dari perut, kita tirup, kalau memang betul dari perut. Biasa kan kalau misalkan tidur Ustaz, terus itu kan iler, itu najis apa? Kalau memang itu keluarnya diperkirakan dari perut, najis. Tapi kalau keluarnya dari mulut, tidak. Maka untuk membedakannya keluar dari perut dari mulut, diperkirakan ini keluar dari perut atau dari mulutnya. Kalau pasir kayak gini mungkin, ini kayaknya keluarnya dari perut nih. Kalau dari perut itu najis. Ini kayaknya keluarnya dari apa namanya mulut nih, enggak najis. Tapi kalau keluarnya dari perut diperkirakan, maka najis. Siapa tahu nanti bisa tanya ke dokter yang seperti apa ciri-cirinya. Kalau ada di kitab-kitab yang diperinci lebih mendalam,
Nah ini kan kita pembahasannya kitabnya pakai kitab dasar dulu. Seperti pesantren kan gitu. Kalau di pesantren itu dari kitab dasar dulu, enggak langsung loncat ke dari dasarnya dulu. Dasar dulu. Iya. Itu sama seperti sekolah juga kan ada IPA, nanti naik lagi biologi, kimia, enggak bisa loncat supaya nyambung. Seperti iya. Terima kasih untuk Ibu Haji Rana Umar yang menyimak acara ini melalui Facebook ya. Assalamualaikum, Tabe izin hadir menyimak, mendengarkan Pak Ustadz. Selanjutnya Ibu Esti Kuswardani, maaf Ustadz, boleh bertanya, saat puasa kita pakai minyak gosok atau minyak kayu putih, gimana ini? Ya, boleh. Yang penting jangan langsung dikehidungkan, makruh nanti. Dihirup. Jangan langsung hirup dengan apa? Lebih baik digosokkan di sekitar apa ya, yang bukan area hidung, pokoknya di mana gitu. Kalau sengaja betul malah takut membatalkan. Lebih baik digosokkan di sebelah mananya, yang penting tidak langsung. Tidak langsung ya. Oh iya. Jadi itu jawabannya Ustaz, jelas sekali, boleh pakai tapi tidak langsung di area hidung atau langsung mengisap begitu. Kecuali bagi orang yang hati-hati, orang yang hati-hati walaupun bukan di area hidung nggak mau, nah itu lebih hati bagus. Tapi kalau kita karena kita orang biasa, maksudnya daripada tidak sama sekali, ya udah dipakai tapi jangan di area hidungnya. Terima kasih juga untuk Pak Aldi Bro mendengarkan melalui channel 102,8 ya. Makasih Pak Aldi di Pangamparan Lembang Pinrang. Ya, lanjut lagi Pak Ustadz. Kemudian wa hukmuha ainiyatun wa hukmiyatun. Al ainiyatun hiya allati laha laun wa raihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Kalau najis ainiyah, najis yang berbentuk, maka harus dihilangkan baunya, rasanya, warnanya, rasanya, warnanya, baunya harus dihilangkan. Kalau yang berbentuk, maka bentuknya, berarti bentuknya hilangkan bentuknya. Oh ini masih ada nih, apa namanya, warnanya, rasanya. Tapi kalau bisa jangan rasanya, pasti perkirakan saja, jangan seperti yang di video-video itu malah betul dirasakan, dicoba. Itu. Tapi kalau ulama terdahulu seperti itu, ulama terdahulu demi meneliti hukum seperti itu, rasanya ada enggak, ini enggak. Sama seperti peneliti apa namanya haid, tentang haid itu Imam Syafi'i berapa kali nikah tapi tidak digauli. Hebatnya itu ulama terdahulu. Karena apa namanya, Imam Syafi'i berapa kali nikah demi untuk meneliti berapa haid itu normalnya, standarnya, banyaknya. Itu betapa hebatnya ulama terdahulu demi untuk meneliti hukum-hukum seperti dinikahi tapi tidak digauli. Tapi kan kalau sudah dinikahi boleh kan dilihat-lihat, oh seperti ini posisinya, kalau untuk apa namanya seperti itu. Karena kan ulama terdahulu lebih hati-hati seperti itu. Tapi seperti yang sudah disampaikan tadi Ustadz, bahwa kalau misalkan kita sudah usaha untuk menghilangkan misalkan warnanya atau ini kan kita sudah usaha ya, tidak apa-apa Ustadz. Tidak apa-apa, dimaaf. Ini yang aininya yang berbentuk, maka hilangkan dulu rasanya, warnanya, bau, baru setelah itu disiram betul-betul, hilang sudah. Kalau wa hukmiyah hiya allati la laun wala rihun wala ta'mun laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Yaitu kalau secara hukmiyah itu najis hukmiyah secara ini bekas kencingnya kemarin posisinya di sini, sebelah sini kencingnya. Nah, setelah itu nggak ada ini bekasnya, nggak nampak, kemudian bau tidak ada rasa juga, tidak ada bau, maka cukup disiram saja sudah gitu. Kalau yang berbentuk harus betul-betul dihilangkan bentuknya, digosok-gosok apa rasanya, warna bau, baru disiram. Tapi kalau yang hukmiyah, kalau sudah ini bekas dulu di sini nih, bekas kencingnya atau beraknya, tapi sekarang nggak ada, udah disiram saja udah. Ya, kita terima Pak Aldi dulu nih Ustaz. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kemarau di sini, alhamdulillah. Ya, sama kemarin. Assalamualaikum Pak Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah ya. Semoga kita walaupun ada sedikit yang disinggung sedikit Ustaz tadi mengenai pengetahuan agama. Dan ya, dulu sebelum ada namanya internet, yang mengetahui pengetahuan agama luas itu hanya yang pernah mondok di pesantren. Ya, betul. Karena belajar dari ibtidayah, idadiyah, sanawiyah, aliyah, dan sampai perguruan tinggi. Tapi sekarang
orang bisa mengetahui pelajaran agama melalui sosial media. Namun apa yang terjadi karena tidak ada dasar mungkin ya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan, apakah itu seperti maulid, Isra Mi'raj, dianggapnya itu sesuatu kerjaan yang tidak ada tuntunannya, sehingga dikatakan itu bidah. Apalagi sebentar lagi mungkin di bulan ini ya, ada lagi bulan, masuk lagi bulan maulid ya. Ya, terjadi perdebatan. Bilang apa yang dilakukan tidak ada, atau mereka tidak baca hadisnya, dianggapnya itu adalah pekerjaan sia-sia. Ya, harus kita berdebat sampai mempersatukan pengetahuan. Karena sekarang ini gencer-gencer yang belajar di YouTube memprotes ketimbang yang pernah mondok bertahun-tahun di pondok pesantren. Bagaimana menanggapi seperti ini, Pak Ustaz? Mungkin tidak bisa dinikmati apa maksudnya? Iya, boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Pada inti pertanyaannya, bagaimana menanggapi orang-orang yang sering menyalahkan pada dalam amaliyah ataupun amal-amal orang Islam, mereka katakan bahwasanya itu tidak ada dasarnya di zaman Nabi. Jadi kalau kita berpatokan kepada tidak ada di zaman Nabi, betapa banyaknya sekali semua bid'ah kita. Kenapa? Contoh yang kelihatan saja. Kita ini kan sedang menuntut ilmu ya ini. Menuntut ilmu itu wajib ya, dalam hadis, dalam apa itu menuntut ilmu itu wajib. Hadisnya kami bacakan, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan, dari semenjak kecil sampai ke liang lahat. Maksud sampai akhir hayat, sampai sudah tua renta pun menuntut ilmu wajib. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya sahih. Nah, ini menuntut ilmu wajib, berarti ibadah. Ibadah kita ini cara ibadahnya tidak dengan cara Nabi. Nabi menuntut ilmu, mengajarkan agamanya itu kepada para sahabat langsung face to face, tidak lewat media ini, lewat internet dan sejenisnya. Berarti ini pun bid'ah. Ini pun bid'ah. Karena kita melaksanakan ibadah tidak dengan cara Nabi, tidak dengan cara sahabat. Menuntut ilmu kan ibadah, menuntut ilmu kan kewajiban. Kewajiban kok ibadah kok kewajiban kok tidak dengan cara Nabi, tidak dengan cara sahabat, berarti bid'ah. Tapi ini bid'ah yang boleh, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu bid'ah ada dua. Secara ini dulu secara bahasa. Secara bahasa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, titik. Sesuatu yang baru itu berarti bid'ah. Tapi dalam secara syar'an, secara secara syariat, maksudnya apa? Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak dilakukan orang terdahulu, dan tidak sesuai syariat. Maksudnya dengan syariat bertentangan, maka tidak usah dilakukan. Tapi kalau selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak melanggar syariat, boleh dilakukan. Contohnya ini seperti ini, bid'ah ini kita ibadah kok, kan menuntut ilmu itu wajib, ibadah kok tidak dengan cara Nabi, tidak dengan cara para sahabat, tidak dengan cara orang terdahulu. Nah, berarti bid'ah, tapi bid'ah yang boleh, tidak melanggar syarat, maka boleh semuanya. Sama seperti itu. Menuntut maulid enggak usah didengarkan kalau tidak mau berdebat. Tapi kalau secara ininya, kalau ada orang yang mengatakan Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki di Mekah, mufti Mekah, ulama besar juga di Mekah, sudah meninggal, jasadnya masih utuh di makam Baqi di sana, maka tidak dibongkar. Nah, itu beliau sampaikan, kalau ada orang yang mengatakan kenapa harus maulid ngadain itu, berarti dia seolah-olah mengatakan kenapa harus ada Nabi, kenapa harus ada Islam, kenapa harus ada iman. Dan gara-gara Nabi dilahirkan, kita bisa kenal iman, kita bisa kenal Islam, kita bisa tahu agama. Kalau Nabi tidak dilahirkan, bagaimana kita mau kenal Islam? Seperti itu. Iya. Itu jawabannya Pak Ustadz. Ada temanya hari ini, Kak. Temanya hari ini itu macam-macam najis dan cara mensucikannya, ya itu. Terus ada lagi pertanyaannya, kalau kita kena pilek, kadang ingus encer keluar sedikit-sedikit, itu kadang kita usap pakai tangan lalu kita lap di baju. Bagaimana hukumnya baju yang dipakai sholat, Ustadz, kena ingus? Ya, boleh. Ingus, dahak, tadi ludah. Ya, ludah. Tidak najis. Liur, dahak, tidak najis. Andaikan kita usap pun, bahkan kalau umpama tabe, andaikan orang berdahak nih,
mau di ketika sholat dahaknya keluar, mau disimpan di mulut terus nanti kan malah menggumpal, malah banyak. Kemana? Silakan mau ditaruh di saku jubah dia, saku baju dia, ataupun di ini silakan mau di baju, dilap di baju maksudnya ya, enggak apa-apa. Gitu. Kalau ditelan malah batal karena sudah keluar, kecuali yang di dalam tenggorokan masih belum keluar, maka ditertelan ke dalam pun enggak mengapa, enggak membatalkan puasa juga. Kalau puasa pun sama, dahak yang ada di tenggorokan ke bawah ini masih boleh tertelan lagi, tapi kalau sudah keluar batas tenggorokan ditelan lagi ini yang batalkan puasa ataupun sholat sama ketika seperti ini. Tidak najis. Jadi untuk mamanya Nisa, demikian jawabannya Ustadz untuk pertanyaannya ya. Kembali dari Haji Rana Umar, najiskah tanah apabila dilalui oleh anjing atau babi kemudian kita melaluinya juga dan tidak sengaja menempel di kaki kita? Ya, nah itu Ibu Haji Rana Umar ya, terima kasih. Wali santrinya, orang tuanya Ananda Alif setia, beliau di offline pun selalu hadir. Semoga selalu dalam lindungan Allah, amin amin semuanya. Jadi najiskah tanah apabila dilalui oleh anjing atau babi kemudian kita melaluinya juga dan tidak sengaja menempel di kaki kita. Jadi kalau umpama bekas anjing atau babi tapi tanahnya kering, kitanya pun kering, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apalagi ketika anjingnya kering nih, nempel di debu yang kering. Kan debunya itu cuma bekas jejaknya aja, tidak ada yang nempel sesuatu yang najis dari babi atau anjingnya, kecuali tanahnya basah, anjingnya kering, babinya kering, nempel di tanah, berarti tanah najis. Itu yang jejak kakinya najis. Jadi kalau sama-sama kering atau salah satunya basah atau basah-basah, najis. Gitu. Tapi kalau kering nggak apa-apa. Kita ada apalagi nempel di baju, nempel di sandal. Tapi kalau sama-sama kering tidak mengapa. Buat apa kerepotannya? Diperkirakan saja, umpama kita saya sedang basah nih sendalnya. Kelihatannya enggak nginjak. Kelihatannya nginjak. Kalau nginjak ya udah, tinggal disiram 7 kali, salah satunya campur debu sudah. Seperti itu. Ada niatnya, Ustaz? Enggak ada. Itu. Kecuali hadas sama najis berbeda. Kalau najis tidak perlu niat, tapi kalau hadas, menghilangkan hadas harus ada niat. Hadas besar, hadas kecil, wudu, mandi besar harus ada niat. Tapi kalau yang lain menghilangkan najis tidak perlu ada niat ya. Lanjut lagi, Ustaz. Ya. Kemudian masuki dari itu secara globalnya ya, kita memasuki pembahasan daripada berbagai macam jenisnya najis. Itu diantaranya pertama kita bacakan dulu keberkahannya, ambil kullu ma'in wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun ilal maniyya wa ghuslu ilal maniyya wa ghuslu jamil abwali wal awrathi wajibun illa baul sabiy alladhi lam ya'kuli at-ta'ama fa innahu yathuru bi rashil ma'i alaihi. Anwa'un najasati, macam-macam najis. Najis itu apa sih kalau secara ininya bahasanya? Nah itu pengertian najis ta'riful bil hadi. Kullu mustaqdarin yamna'u sihhati sholati haitsu la murakhasi. Yaitu sesuatu kotoran yang mana mencegah kesahan sholat. Karena ada dia jadi tidak sah sholatnya. Ini dia dinamakan najis. Tapi enggak semua yang kotor najis. Tapi kalau yang namanya najis, sesuatu yang kotor yang mencegah kesahan sholat. Kalau ada dia kita tidak sah sholatnya. Maka harus disucikan dulu. Maka macam itu secara ini ya bahasa mudahnya, secara takrifnya, secara definisinya. Kemudian anwa'un najasati, macam-macam najis, yaitu go'itul insani wa baulihi, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama beraknya, yang kedua kencingnya, yaitu kencing dan kotoran manusia ini najis. Itu ittifaqul wala idza wati ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba lahu tahurun. Kata Nabi, ketika sandal salah seorang kalian menginjak kotoran, maka menginjak kotoran, maksudnya kotoran manusia ataupun kencing, fa inna turaba lahu tahurun, maka sucikanlah sandalnya, karena debu itu mensucikan. Jadi kalau umpama tidak pakai air, pakai debu boleh. Digesek-gesekan pun boleh. Maka dalam hadis tadi hadisnya riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 385, dan ada lagi ini tentang kisah Rasulullah.
yaitu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallam sholat, bahwasanya Rasulullah sallam, kata sahabat Sayyidina Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallam sholat, ketika mau sholat fakhola'ana alaihi fakhola'an nasuni aluhum, maka Rasulullah sallam ketika mau sholat mencopot sendalnya. Jadi gambarannya gini Bapak Ibu insan besar dimanapun berada, dulu kan masjidnya itu bukan seperti sekarang ada tegelnya, ada keramiknya, ada marmernya, ada apa yang, bukan, masih pakai pasir zaman dulu. Kan pakai sendal, boleh sholat pakai sendal, boleh kita umpama di pantai sholat dengan nyeker. Kami sudah mempraktekannya dulu ketika kami libur, maka sholat di pantai dalam keadaan tidak pakai alas kaki, tidak mengapa. Nah ini kalau umpama pakai sendal pun boleh, sholat pakai sepatu pun boleh, tapi jangan dilakukan di masjid lah. Kita mentang-mentang kita umpama anggota pembesar, pemuka atau apa, jangan dipraktikkan. Ini ketika dibawa aja. Silakan Mi kalau mau. Enggak. Oh, iya. Ustaz, Iya. kotoran binatang termasuk najis? Ya, nanti di depan ada kotoran binatang termasuk najis. Iya. Di depan. Itu kemudian ini hadisnya itu, nah, Rasulullah ketika mau sholat dicopot sendalnya, maka orang-orang yang lain dicopot juga. Kola, maka Nabi bertanya kepada mereka, lima kholatum ni alakum, wahai para sahabat, wahai kalian semuanya, kenapa kalian dicopot juga sendalnya? Qalu, maka mereka menjawab para sahabat yang lain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'ainaka khola'ta fa khola'na, kami melihat engkau dicopot sendalnya mau sholat, kami pun dicopot sendalnya. Kola, maka Rasulullah menjawab, inna Jabraila atani fa akhbaroni anna bihima khobathan wa firwatin qadron, maka kata Rasulullah, malaikat Jibril, sungguhnya malaikat Jibril ngasih tahu kepada saya bahwasanya di sendal saya ada kotoran, ada najis. Fa idza ja'a ahadakumul masjidah, maka Nabi melanjutkan, ketika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maksudnya masuk masjid, fal yaklib na'laihi fal yangdur fihi ma khobathan, maka sebelum ke masjid itu lihat sendalnya dibalik, ada kotoran enggak, ada najis enggak. Fa in wajada khobathan fal yamsahuma bihi bil ard, kalau memang ada najis, ada kotoran atau bekas kencing yang terinjak, maka cukup digesekkan saja ke tanah. Suci. Tsumma yusalli fihima, maka terus kalian sholatlah dengan dua sendal tersebut, boleh. Nah, hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 650 dan seterusnya seperti itu. Jadi ya, Iya, boleh. kita terima dulu teleponnya masuk, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi dengan siapa di mana, Pak? Waduh. Storing. Lama Mira. Ya, silakan Pak Chandra di Batu Lapa Pinrang. Iya. Story. Ini pertanyaan saya Pak Ustaz, ini masalah apa namanya kalau kita sementara sholat ada nyamuk gigit. Nah, Ada pada saat nyamuk yang itu menggigit, kita lagi sholat ada darah. Terus Apakah itu tidak membatalkan sholat? sholat? Ya. Biasa juga kalau kita sholat itu biasa ada gusi, ada berdarah gitu. Iya. Itu Pak Ustaz. Satu Ya. pertanyaannya ya. Terima kasih. Siap. Iya, juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pertanyaannya pertanyaannya? Ustaz, iya. Gimana? Sementara sholat tiba-tiba ada nyamuk nempel, Ya, dipukul keluar darah. Ya. Apakah ini termasuk najis? ya. Bagaimana Kalau cara bisa jangan membersihkannya? dipukul, kalau nggak sengaja tidak mengapa. Kemudian dalam hukum darah nanti di depan ada, tapi karena bertanya kita singgung aja. Kalau darah yang kecil yang kelihatannya sedikit, keumumannya oh ini sedikit, itu dimaafu. Tapi kalau menurut adatnya oh ini kalau termasuk yang seperti ini sudah bukan sedikit, ini banyak, maka tidak dimaafu, berarti batal, dihilangkan dulu baru di sholat lagi. Tapi kalau keumumannya oh nyamuk kan kecil kan biasanya, kalau kecil ya udah dimaafu. Tapi kalau bisa jangan sengaja ditepuk. Oh, jangan sengaja. Kalau yang dibiarkan dimaafkan. Tapi biasa kan spontan status. Nah, kalau tidak sengaja karena spontan tidak mengapa juga dimaafkan. Iya. Itu jawabannya Pak Ustadz untuk Pak Chandra. Ternyata darahnya mungkin itu yang nempel kecil. tadi, yang kecil itu tidak termasuk najis. Tapi kalau kelihatannya banyak, menurut ini keumumannya oh ini kayaknya banyak. Kalau menurut umumnya banyak, menurut orang umum kebiasaannya oh ini yang seperti ini tuh banyak, maka najis. Tapi kalau menurut kepandangan orang-orang umum itu oh ini kecil, ini sedikit, maka dimaafkan, boleh. Terima kasih juga untuk
Eda Andista Putri di Mangkosok mendengarkan mesra mengikuti acara ini ya di Facebook. Terima kasih Pak Bu Endah. Kemudian Pak Aldi Bro, bisa kalau umpama mau didekan di Lembang itu ada teman kami bertugas di sana dulu, ke sekelas sama kami di pesantren Jawa dulu, namanya Ustadz Ilham Kacamata, orangnya gede badannya. Nah itu beliau aslinya Aceh, cuma menikahi adiknya teman kami sekelas juga, itu istrinya orang Flores, tapi ngajarnya sekarang di jadi Lembang, kampung Mu'alaf di Lembang. Siapa tahu mau bersilaturahmi ke sana, mau ngaji face to face, bagus lagi di sana. Beliau dulu di kelas kami, beliau ketua kami, kan setiap orang itu ada dibagi grup, satu kelas ada 50-30, tapi setiap grup ada 4 orang, paling banyak 5. Itu ketua grup kami, ketua grup kami, beliau yang ngajarin baca kitab, ngajarin apa, termasuk siapa tahu mau silaturahim ke sana, mau face to face lebih banyak lagi setiap hari, bagus lagi itu, dan banyak dapat ilmu. Ustadz bisa Ilham menimba ilmu di sana, di kampung Mu'alaf di sana. Masih ada waktu 4 menit lagi nih Ustadz. Ya boleh. Kemudian wa bihadithi Anasin anna Arabian bala fil masjid faqama ilahi ba'dul qaumi faqala Rasulullah sallam. Maka Sayyidina Anas mengatakan bahwasanya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui suku pedalaman. Ya kalau di ibaratnya orang deso lah kalau bahasa ininya, orang kampung, datang ke masjid. Kemudian dia kencing di masjid. Maka sahabat yang lain ada yang mengatakan, oh saya penggal aja. Kalau Umar kan keras ini sahabat Umar, yang lain tahan, jangan dekat saya, kata Rasulullah, jangan, tunggu dulu, biarkan dulu kencing, biarkan. Nah sahabat yang lain pun udah banyak yang berdiri mau menghardik, mau mukul, jangan, santai aja, tunggu, biarkan selesai dulu kencingnya, kata Nabi seperti itu. Maka kalau Rasulullah ketika sudah selesai kencingnya si Arab Badui tersebut, suku pedalaman, maka Rasulullah dahu wala tuzrimu, biarkan dulu. Maka Rasulullah mengatakan, falam farogo da'a bidalwin, ketika itu sudah selesai kencingnya, ambil air di gayung kah, di ember, ambil di ember, min ma'in fasobbahu alaihi. Setelah itu Rasulullah menyuruh sahabat yang ambil air itu, siramkan air yang digayung ataupun air yang di ember tersebut, siram ke titik yang terkena masjid yang dikencingi itu. Kan zaman dulu masjidnya masih pasir. Kasih siram. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 220, Imam Muslim nomor hadis 284. Ini menandakan apa? Salah satu hikmahnya bahwasanya air kencing kan itu najis. Maka coba kalau pas ketika kencing dihardik langsung, dia malah tercecer-cecer, lari ke sana kemari, memanjang. Tapi karena dibiarkan, itu hikmahnya, itu biarkan dulu supaya najisnya ada di situ saja. Terus cukup disiram, sudah selesai, pasir. Nah, itu najis, cara membersihkannya. Itu seperti itu. Iya, Ustadz. Sepertinya pembahasan kita hari ini cukup. Iya, boleh. Kita cukupkan ya, dan walaupun kalau mau dituntaskan sepertinya nggak bisa lagi. Karena juga ada dari Polres ya. Ada tamu dari Polres, mungkin ada penyampaian. Jadi untuk pembahasan selanjutnya masih terkait dengan ini masih panjang. Macam-macam najis dan cara membersihkannya. Terima kasih Ustadz sudah hadir di sini memberikan ilmunya kepada kita semuanya, insya Allah manfaat. Terima kasih juga untuk semua penonton di Facebook. Terima kasih juga yang sudah gabung di layanan telepon kita. Insya Allah hari Jumat berikut kita ketemu kembali masih di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM.